to what have been discussed in the previous meeting. In previous meeting, we are focusing on structures and written expressions, especially on how to make the uh, sentence or simple sentence or complex sentence using one subject and verb, or even more, one subject and a verb, two, and so on. And this evening, we are continuing our conversations with more sentences with the different variations of structures and also formulas. Jadi sebelumnya kemarin kita bahas tentang kalimat sederhana dan juga kalimat kompleks yang menggunakan lebih dari satu subjek verb. Terus setelah itu kita juga bahas sedikit tentang apa itu namanya, kalimat-kalimat yang memiliki pengecualian. Pengecualian dalam artian ketika dia every itu artinya singular, kalau dia neither pasangannya harusnya nor, either pasangannya or, and so on. We already practice with that. Dan malam ini kita akan lanjutkan lagi. Actually it's just a kind of similar lesson, but it will have more difficulties related to how to notify that sentence. Jadi masih sama sebenarnya problemnya, cuman ada sedikit perbedaan ketika mengenali atau how to recognize that sentence. Bagaimana kita bisa memahami atau paling tidak mendeteksi bahwa oh ini kalimat yang seperti ini yang aku harusnya kerjakan, kayak gitu ya. Nanti ada sedikit perbedaan. Yang kita bahas adalah noun clause dan adjective clause. Mungkin sebelum aku share screen ya teman-teman, tak kasih tahu dulu apa itu noun clause dan apa itu adjective clause. Sorry. Basically like this. Kita kan pernah dengar kata noun, artinya kata benda ya. Adjective artinya kata sifat. Nah, maka noun clause and adjective clause adalah kata benda dan kata sifat, tapi yang susunannya itu bukan that simple, hanya like say beautiful, let's say handsome, itu kata sifat ya. Atau noun, bottle, house, home, itu semua kata benda. Nah, di klausa nanti bentuknya sama, tapi susunannya subject verb. Susunannya terdiri dari subject verb. How to work with that, nanti akan kita pelajari. Moment, I will share your screen. Buat teman-teman yang maybe you don't have very good basic at structures or grammar, you just need to follow. I will try to help you understanding that. But of course, if later you have difficulty, please inform me so I can explain for you. Ini pelajarannya mungkin sedikit lebih susah ya dari biasanya. Jadi buat teman-teman yang nggak punya basic grammar bagus, nanti bisa info, oh ini nggak paham, nanti biar aku jelasin lagi. Yang kita bahas adalah namanya satu, itu noun clause. Noun clause
Noun-nya ini kan sama dengan kata benda ya. Noun itu kata benda. Nah, klausa itu adalah susunan kalimat atau susunan kata yang terdiri subjek dan verb at least. Jadi kalau kita ditanya noun clause itu apa? Adalah susunan eh, kata yang terdiri dari subjek verb tapi fungsinya sebagai kata benda. Contoh, kita taruh kata bendanya, let's say my home. Ya. Nah, my home ini kan memiliki dua posisi ya. Posisi pertama, dia bisa menjadi subjek. Contohnya, my home is big. Ya, tandanya begini. My home is big. Berarti my home sebagai kata benda itu fungsinya sebagai subjek. Ya, this is subject, ini verbnya. Lalu dia bisa juga menjadi objek. Objek, let's say, gitu ya. Ya, you visit my home. Ya. You-nya adalah subjek, visit adalah verb. Nah, sementara my home itu adalah objek of the verb. Objek dari kata kerja. Bisa juga objek ini bukan objek of verb, tapi objek of prepositions. Objek dari kata depan. Contoh, you are in front of my home. Nah, you adalah subjek, are adalah verb, in front of ini kan preposition. Preposition kata depan, kata tunjuk ya, kata tunjuk. My home adalah noun-nya. Maka noun ini adalah objek dari si prepositions. Atau gini juga bisa sama aja ya. Atau dibuat begini juga it's okay. Tinggal mau how you understand bahwa my home adalah objeknya dari si prepositions dan juga objeknya dari si verb. It's possible. Berarti kita sudah paham. Oh, fungsi noun berarti ada di dua posisi. Dia bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek. Maka ketika dia diganti dengan susunan subjek verb, it will be the same. Akan juga sama. Dia memiliki posisi sebagai subjek bisa, sebagai verb, sebagai objek juga bisa. Let's see. Contoh ya. Ini adalah noun clause. Berarti susunannya adalah subjek verb. Tapi ya, ini ada yang masuk lagi, Mama. Tapi dia sebagai subjek. Contoh. Contoh ya, kita kasih. What you said gini. What you said hurts me. What you said ini terdiri dari apa? Terdiri dari konektor, subjek, dan verb. Tapi sepanjang ini disebutnya adalah noun clause. Fungsinya sebagai apa? Fungsinya sebagai subjek. Nah, kalau ini subjek sepanjang ini, maka verbnya mana? Verbnya adalah hurts me. Yang hurts ini adalah verbnya. Atau kata kerjanya. Kalau teman-teman masih belum familiar apa itu. Verb. Verb adalah kata kerjanya. Sampai situ. Oh, berarti kita bisa menyimpulkan ini adalah noun clause yang berfungsi sebagai subjek. Lalu bagaimana kalau ya, posisinya menjadi objek? Ya, kita bisa tinggal pikirkan. Pikirkan gini. Kita taruh subjeknya dulu. Seandainya I don't understand what you said. I adalah subjek. Don't understand adalah verb.
Dan what you said terdiri dari konektor, you as subject, said as a verb. Ini adalah noun clause. Tapi fungsinya dia adalah objek, ya, dari sebuah verb ini. Object of the verb. Ya, ini sebagai objek. Sampai sini, teman-teman, can you understand this context atau belum? Teman-teman bisa paham bagaimana sih sebenarnya noun clause itu, apa yang disebut noun clause as subject, apa itu noun clause as object. Miss Indira, can you understand what I explained? So basically the noun clause if is placed before the verb is becoming subject and after the verb is becoming object. Oke, betul. Nah, berarti nanti kalau ditanya ya, kita ditanya seandainya setelah blanknya atau bagian kosongnya adalah setelah verb. Berarti kita bisa memikirkan, bisa jadi setelah verb itu adalah noun clause. Kalau biasanya kan setelah verb kita cari adverb atau cari tempat. Ternyata adverb nggak ada. Terus kemudian tempatnya nggak ada, objeknya nggak ada. Ya, yang ada adalah noun clause ini. Maka you have to choose the noun clause. Kayak gitu. Terus lanjutannya, bagaimana kalau seandainya noun clause ini diposisikan sebagai object of the preposition? Bisa juga. Contoh, I think about what you said. I is subject, think is the verb, about itu preposition. In, on, at, bet, when, about itu adalah prepositions. Nah, what you said adalah konektor, subject, verb yang berfungsi sebagai noun clause ya, menjadi objek of preposition. Kayak gitu. Itu basically-nya how to understand noun clause seperti itu. Itu very simple ya teman-teman. Nah, lalu konteks dalam TOEFL-nya akan seperti apa? Kita lihat nih. Ya. Contoh nih, ya moment. Oh my goodness. Ini ya, contoh. Yang pertama, noun clause connectors correctly. Kita menggunakan noun clause connector correctly. Ada kata I know. I know, I subject, no verb. Berarti setelah verb kita bisa tambahkan objek. Objeknya salah satunya bisa noun clause. Maka ini when he will arrive, when connector, his subject will arrive verb adalah object of know as a verb. Object of the verb. Begitu juga I am, I subject, am verb. Ya, about adalah verb, preposition. Nah, terus kemudian dia when he will arrive adalah noun clause-nya. Kayak gitu. Kalau dia jadiin subjek gimana? Sama aja. When he will arrive, when is connector, he will subject, will arrive verb. Ini adalah noun clause as subject. Verbnya mana? Verbnya adalah is. Ada di sini. When he will arrive is not important. Kalau soal di dalam TOEFL, seandainya kayak gini. Blank, blank, blank was late. Was adalah verb. Cause adalah verb juga. Ya kan? Nah, kalau seandainya kita, ada verb 2 nih. Kita harus nambahin apa? Yang pertama, tentu harus ditambahin subjek. Tapi satu subjek kan hanya untuk satu verb. Tidak bisa langsung 2 verb bergandengan kayak gini. Berarti harus satu mengalah menjadi subjek, satu menjadi verb yang pasti. Maka kita berpikir, berarti di sini ini harus menjadi subjek.
Untuk bisa menjadi subjek, maka dijadikan noun clause. Sehingga di sini adalah that, he, that connector, he subject, was-nya adalah verb. Ini adalah noun clause. Noun clause as subject. Verbnya apa? Verbnya adalah cause. Sehingga that he was late itu adalah subjeknya. Verbnya adalah cause many problem. Sehingga jawabannya adalah that. Itu yang pertama. Kalau ditaruh susunannya begini, teman-teman. Noun clause ada di dua posisi. Dia bisa ada di depan dan dia bisa ada di belakang. Kalau dia di belakang, berarti dia adanya setelah verb atau setelah preposition. Karena dia bisa menjadi object of the verb, bisa menjadi object of prepositions. Susunannya tetap yaitu konektor, subjek, dan verb. Contoh, I know subjek, know-nya verb, what you did adalah noun clause-nya. Begitu juga kalau teman-teman melihat noun clause as subject, maka dia akan menjadi konektor, subjek, verb bertemu verb. Ini adalah subjeknya, verbnya di sini. Oh, identiknya bagaimana? Identiknya if you find two verbs directly meet, it can be possible yang di depan dijadikan noun clause. Kalau ada dua kata kerja bertemu di dekat kayak gini, bisa jadi yang depannya adalah gabungan dari noun clause. Baru verb yang asli adalah ini. Kayak gitu. Itu ya yang pertama. Terus ada pengembangan. Noun clause ini dikembangkan menjadi kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang pertama adalah dia bisa saja digunakan dengan kata subjek atau tidak menggunakan subjek. Depends on. Kalau dia subjeknya jelas, maka ditulis dengan subjek. Tapi kalau subjeknya tidak jelas, tidak perlu ditulis dengan subjek. Let's see contoh. I do not know. I subject, do not know adalah verb. Nah, terus kemudian ada konektor directly plus verb. What is in the box? Nah, pertanyaannya adalah, kalau what is in the box, berarti kan kita nggak tahu apa yang ada di dalam box. Sehingga kita langsung konektor ketemu verb. What is in the box? Ini berbeda kalau seandainya jelas. Jelas ada orang yang melakukan sesuatu. Contoh, what you put on the box. Lihat perbedaannya. Ini juga bisa menjadi what you put on the box. What adalah konektor, you adalah subjek, put adalah verbnya. Tapi kita tahu siapa yang melakukan apa, yaitu you as subject, put melakukan menaruh. Sementara kalau what is in the box, kita nggak tahu siapa yang melakukan, ya. Sehingga kita tinggal what is in the box. Apa yang ada di dalam box itu. Begitu ya. Itu yang membedakan. Begitu juga kalau dia dijadikan who, dijadikan will, sama aja. Ya. Tinggal konektor langsung bisa plus subject. Plus verb without subject. Sehingga kita bisa simpulkan noun clause bisa ditambahkan subjek, bisa tidak ditambahkan subjek. Kapan ditambahkan subjek? Kalau subjeknya itu jelas. Kapan tidak ditambahkan subjek? Kalau memang subjeknya tidak jelas. Tapi nggak mungkin ada posisi kamu disuruh memilih ini konektor plus subjek atau konektor plus tidak subjek. Karena dua-duanya bisa saja benar. Kita tinggal memilih konteksnya. Ini ada jelas nggak subjeknya. Kalau nggak ada jelas subjeknya, ya udah nggak usah ditambahkan subjek. Begitu. Can you get the point dari noun clause? Ada pertanyaan, teman-teman? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, tak lanjutin dulu. Nah, terus di sini. Kalau dia contohnya kayak gini. Blank 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 was on television made me angry. Ini verb ketemu lagi verb. Ya.
Oh, ada dua verb berjejer. Sehingga kita memungkinkan yang pertama ini adalah noun clause. Ya. Kalau dia noun clause, maka kita butuh posisi yang pertama, konektor subject verb, atau posisi yang kedua, konektor langsung bertemu verb. Kita cari yang ada konektornya apa. Ini enggak ada, ini enggak ada. Sehingga ada yang konektor untuk noun clause hanya ada what. What was on the television made me angry. Kalau teman-teman nggak tahu apa sih sebenarnya noun clause connector, tadi ada ya, di sini ada yang satu. What, when, where, why, how. Ada whatever, ada whenever, ada whether, if, and that. Itu kalau dia sebagai noun clause connector. Nah, sementara kalau dia menjadi tanpa subjek, maka dia menjadi who, whoever, what, whatever, which, or whichever. Hanya ada 6 ya. Yang penting adalah apalin who, what, and which. Tambahannya tinggal tambahin ever. Whoever, whatever, whichever. Who siapa, what apa, which apa tapi benda. Whoever berarti siapapun, whatever apapun, whichever yang manapun. Like that. Itu noun clause. Apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan seputar noun clause? Very clear? Oke, if it's clear, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, tak jelasin dulu basicnya lagi sebelum kita mengarah ke yang lebih spesifik. Adalah noun clause. Nah, noun clause sudah ya barusan. Oh, so sorry. Adalah adjective clause. Adjektif jelas ya. Adjektif adalah kata sifat. Adjektif adalah kata sifat. Nah, clause berarti kan susunannya subject plus verb, right? Sehingga kata sifat di sini ya yang susunannya subject verb adalah disebut sebagai adjective clause. Contoh ya. Kita menemukan adjektif itu ada di mana? Miss yang coba kita tanya nih. Mas Ilyas. Adjektif itu letaknya di mana, Mas Ilyas? Correct me if I'm wrong. At the end of the sentence. Sorry? At the end of the sentence is like kata sifat, right? Oke. At the end of the sentence. Nah, at the end of the sentence itu adverb atau kata keterangan. Itu bukan kata sifat, but itu kata keterangan. Adjektif itu, kata sifat itu letaknya adalah setelah kata benda atau sebelum kata benda. Contoh kayak gini. Kita taruh ada di sini, let's say, ada kata benda adalah home. Ya. Home itu rumah. Apa yang ada di bayangan teman-teman ketika aku bilang home adalah semua rumah ada di bayangan teman-teman. Abstrak, banyak sekali. Tapi tak tambahkan adjektif di depannya. Berikan karakter. Let's say ya, menjadi big home. Nah, ketika aku bilang big home, maka teman-teman mulai mengenali, oh yang dimaksud adalah rumah yang besar. Sehingga pikiran kita menjadi lebih sempit lagi, oh rumah yang besar. Oke, itu disebut adjektif. Fungsinya apa? Untuk menjelaskan kata bendanya. Berarti
syarat adjektif adalah ada kata bendanya. Kalau nggak ada kata bendanya, kita tidak bisa memberikan karakter sesuatu. Ya, contoh, kalau kita mau bilang gini doang. Beautiful. Beautiful. Apa yang kamu maksud dengan cantik? Tapi kalau kita taruh ada orangnya dulu seadanya, he is. Ini ada kata bendanya dan noun-nya, ada pronoun-nya. Baru ditambahkan beautiful, kita menjadi tahu, oh dia cantik. Oh kok he is beautiful ya? She is tuh. She is beautiful. Itu menjadi lebih masuk akal. Kita bisa tahu, oh dia cantik. Nah, ini adalah adjektif, ini juga adjektif. Sehingga adjektif ada di dua posisi. Dia bisa setelah kata kerja, ya kata kerja, ini kata benda, terus kemudian bisa juga sebelum kata benda di depannya. Tapi kalau dia menjadi clause hanya ada satu, yaitu di mana ada kata benda, dia bisa diikuti adjective clause. Hanya posisinya itu. Contoh, I buy a book. Di mana kita bisa menaruh kata adjective clause-nya hanya di kata benda setelah itu. Contoh, a book ini kan noun-nya. Maka kita bisa menaruhnya di setelah ini. Possibly, I buy a book which, oh my goodness, too big. You recommend. I buy a book which you recommend. Which adalah konektor, you adalah subject, recommend adalah verb. Ini semua disebut sebagai adjective. Adjective clause. Fungsinya apa? Untuk menjelaskan si kata benda itu. Karena memang fungsi kata adjective itu, the function is to explain, how to give extra information in purpose detailing the noun. Jadi, fungsi dari kata sifat itu adalah memberikan karakter atau penjelasan terhadap sebuah kata benda. Maka syarat ada adjective clause adalah harus ada kata bendanya. That the things, as simple things. Lalu, kalau si kata bendanya menjadi subjek gimana? Ya bisa saja. Contoh, ini. A book. Ya. Ini kan, ini spasi ya. Ya, a book is expensive. Kalau kita ngomong buku, itu mahal. Pasti di gambaran kita buku yang mana yang kamu maksud. Pasti teman-teman menjadi tidak spesifik ya, bayangin buku semua buku dibayangin mana? Enggak juga, gitu kan. Pasti mengira enggak, buku ada yang murah. Maka kita harus memberikan detail information pada si buku ini. Bisa menjadi ya, a book that is bestseller is expensive. Menjadi a book-nya adalah subject, that is bestseller adalah konektor, verb, ya, is-nya adalah verb. Ini konektor verb ini adalah adjective clause. Fungsinya untuk apa? Untuk menjelaskan si subjek. Sementara subjek ini verb-nya mana? Subjek ini verb-nya ada di sini, jauh. Kayak gitu. Ya. So you don't be confused. Jangan kayak waduh, gimana nih memahaminya gitu ya. It's just as simple as that.
Kalau ditaruh di dalam konteksnya, maka adjective clause hanya kayak gini. Contoh, the woman is subject, is feeling is the verb. The glass adalah kata benda. Maka kata benda bisa dijelaskan dengan adjektif. Apa itu adjektifnya? Di sini that, connector, si subject, put adalah verb. That she put on the table. Perempuan sedang mengisi gelas. Gelas yang mana? Gelas yang dia taruh di atas meja. Begitu juga kalau the glass-nya ditaruh depan. The glass adalah sebuah subjek yang mana adalah sebuah kata benda. Maka kita bisa jelaskan the glass-nya dengan apa? That she put, that connector, si subject, put verb on the table, contains mean. Contains adalah verb-nya. Kalau to simplify, ini rumusnya. Konektornya hanya ada ini. Whom, which, and that. Ya, whom, which, and that. Susunannya bisa dia setelah subjek, bisa dia setelah verb. Susunannya konektor subjek verb. But in case juga ada kemungkinan dia disusun tanpa verb. It means setelah subjek tapi dia terdiri dari konektor langsung verb. Setelah verb tapi dia terdiri dari konektor langsung verb. Without subjects. Kenapa without subjects? Karena subjeknya tidak jelas atau tidak ada memang. Cuman ada perbedaan. Kalau di sini tadi whom pas menjadi objek, pas menjadi subjek, pas tidak ada subjeknya, maka dia menjadi who. Kalau tadi ada subjeknya, dia menjadi whom. Contoh, kita kasih contoh perbedaannya biar teman-teman nggak bingung. I like the girl whom you like. Yang kedua, I like the girl who, sorry, a moment. Who likes me? Miss Indira, ini yang dikasih kata sifat adalah siapa, Miss Indira? Yang dikasih kata sifat adjective clause itu ya. Yang dikasih adjective clause siapa? The girl after the girl. Oke, betul. Jawabannya adalah the girl. Wait a moment. Ini ya, ini adalah noun, ini adalah noun. Maka dikasih adjective, betul. Tapi kenapa yang satu menggunakan whom, yang satu menggunakan who? Do you know why, Miss Indira? Kenapa yang satu pakai whom, yang satu pakai who? Karena yang atas itu nggak ada subjeknya yang adjective clause-nya. Jadi langsung dari konektor langsung yang bawah yang dari konektor langsung ke verb. Bener nggak sih? Gini cara memahaminya. Yang pertama, dia kenapa menggunakan whom? Karena the girl-nya ini menjadi objek. Objek dari siapa? Objek dari kamu, you. Contoh gini, I like the girl whom you like. Siapa yang menyukai kamu? Siapa yang kamu sukai? The girl. Sehingga the girl-nya menjadi objek kan? Objek perbuatan you atau perbuatan kamu. Maka dia menggunakan whom. Sementara kalau yang kedua, the girl ini menjadi subjek. Oke, karena dia udah menjadi subjek, maka tidak perlu subjek lagi di sini. Contoh, who likes me? Siapa yang menyukai saya? Yang menyukai adalah the girl kan? Berarti the girl melakukan aktivitas ini. Yang melakukan likes adalah the girl. Ya kan?
Sehingga dia tidak perlu subjek lagi, sehingga pakai who. Kenapa? Karena who itu selalu first subject. Who itu kalau you nanya untuk subjek. Contoh, kamu nanya gini, siapa yang mencuri? Apa bahasa Inggrisnya? Miss Indira. Atau siapa yang mencintaimu lah? Apa bahasa Inggrisnya? Who stole, who loves you, who Who loves you? Oke. Nggak ada subjeknya di sini kan? Langsung who directly ketemu verb loves you. Tapi kalau kita who tapi nanyakan objek, ya, kita coba rubah menjadi kalimatnya siapa yang kamu cintai? Siapa yang kamu cintai? Apa bahasa Inggrisnya? who is the person's uh who who is the who's the person that you love. Nah, simpelnya itu tadi salah ya. Simpelnya adalah whom do you love? Ini bahasa Inggrisnya. Siapa yang kamu cintai? Ada subjeknya di sini. Oke, jadi kalau kita nanyain objek, artinya orang yang jadi tujuan aktivitas, dia butuh whom. Kalau kita nanyain subjek, siapa pelakunya, kita pakai who. Siapa peduli? Siapa yang peduli? Who cares? Oke. Tapi kalau kamu tanya, siapa yang kamu pukul? Whom do you punch? Bukan who do you punch, tapi whom do you punch? Siapa yang kamu pukul? That's the difference. Itulah yang menyebabkan ada perbedaan antara whom dan who. Kalau whom diikuti subjek, ya di sini subjek. Kalau who langsung diikuti verb. Karena naturalnya kalau whom masih ada subjeknya, kalau who langsung ketemu verb. Is that clear, Miss Indira, membedakannya? Yes, I Yes. got it. Oke, aku jadiin Miss Indira as representatif ya, takutnya teman-teman yang lain kan ada beberapa yang tidak bisa ngomong. Mas Ilyas, is that clear, Mas Ilyas? Sure, sir. Thank you. Okay. Miss Ami, is that clear? Oke, Miss Ami kayaknya nggak. Yes, sir. Oh, clear ya. Oke, good, thank you. Nah, kalau ini udah clear, teman-teman, kita akan try to practice. Akan coba practice di bagian ini. Fokus kita adalah teman-teman memahami dulu apa itu bagian dari adjective dan noun clause ya. Tujuannya adalah itu. So, we will work on it. Kita akan kerjakan exercise related to this one. Pembahasan kita adalah more sentences with multiple clauses. Ya, ini ada 20 pertanyaan. Every exercise, setiap soal ya, akan kita kasih waktu 30 detik seperti biasanya. And then you'll have 20 exercises. Teman-teman akan punya 20 soal. Please jawab dulu 1 sampai 20, nanti baru kita review. Every exercise will have 30 seconds. I will mute mine to get you more focus. Dan setiap soalnya ada 30 detik. Setelah itu langsung next gitu ya. Started by now, 1, 2, 3, I will turn off my camera and also turn off my voice.
Time is up. Waktunya habis ya teman-teman. Jadi kita bisa mulai bahas exercise kali ini. It will be 20 exercises. Akan ada 20 soal. Kita mulai maybe yang pertama as our representative. Kita mulai dari representatif kita. Miss Indira. Nomor 1 sampai 5 coba. Miss Indira number 1. What is your answer? A. A. Kenapa A? Karena langsung bingung sih antara A sama C. Soalnya kalau si which ini kan apa namanya yang si itu loh terus langsung ke verb which cancels out the effect of the toxin. Tapi bingung antara A atau C. Oke, let's recheck ya. Correct. Nah, kenapa correct? Karena kita kan udah nemuin konektor ya. Nah, konektornya kan udah jelas adjektif which ya, who, which, what. That thing or what. Nah, which ini dia bisa diikutin subject verb atau diikutin verb. Nah, subject verb kan nggak ada di opsi ini, sehingga pasti jawabannya adalah verb. Nah, verb itu yang bisa mengikuti subjek atau konektor itu adalah verb 1, verb SES, ya, yang temannya S, verb 2, ya, atau verb-verb yang lain, verb be plus verb ing, kayak gitu. Tapi to cancel itu nggak bisa. To cancel itu namanya to infinitive. Dia tidak bisa menjadi kata kerja yang berdiri sendiri. Dia harus butuh bantuan. Contohnya, I want to apa gitu. Jadi dia harus diikuti tuh di depannya itu nggak bisa langsung subjek ketemu to verb, itu nggak bisa. And that the point. Jadi nggak usah bingung yang C salah atau benar, itu pasti salah. Karena to tidak bisa langsung bertemu konektor atau subjek. Tapi dia harus menjadi object of other verbs. Jadi objek atau pelengkap dari verb yang lain. Kayak want to, kayak gitu ya. That good, Miss Indira number 1. How about number 2? A. Kenapa Karena dari C langsung ke subject. The sun is the subject. Oke, ini konektor, ini subjek. Nah, verb. Kenapa enggak D? Karena kalau what if this kan jatuhnya kata question sentence nggak sih? Kalau isnya di belakang subjek. What? Ini adalah juga verb, nama is the sun is subject. Bukan begitu, tapi kalau kita pakai what, is-nya adalah verb, ini juga verb, double verb nantinya. Nggak bisa. Sehingga jawabannya A. What is the sun? Ya, that the sun formed. Karena kita tinggal butuh subjek dan konektor, verbnya sudah ada form. Terus di TOEFL itu nggak akan ada typical questions ya, sehingga semuanya adalah kalimat positif, either negatif or positive thing, bukan kata tanya. Good, Miss Indira, number 3. Bingung antara A or D. Or D, apa yang membuat bingung? Karena ada in greater or gitu. In Ada greater in-nya. or lesser amount, ya, in greater or lesser amount itu dah kan. Kita tinggal gini. Skin color adalah subjek, ya. Is determined adalah verb by chemical, ya, by chemical called melanin, ya.
ini adalah noun, ya. Ini adalah noun. A chemical called melanin adalah sebuah kata benda. Nah, kalau sudah ada melanin as kata benda, berarti dia diikutin sebagai adjective clause. Mana yang adjective clause? Yang ada adjective clause-nya yang mana? A atau D? A. A, ya, karena dia ada konektornya. Kalau D nggak ada konektor, there itu kan nggak ada konektor kan. There itu adalah expressions of place, bukan konektor. Kayak gitu. Jadi you don't need to doubting on something. Pokoknya fokusnya gini. Kalau dia itu kata benda terakhirnya, maka dia diikuti adalah adjective clause kalau dia diikuti clause. Kalau dia kata kerja, dia verb, maka dia akan diikutin noun clause. Itu aja di the things-nya. Good, kita lanjut. Plus number 4. B. B. What the cause of deteriorations? Kenapa? Ya, karena what the cause. Yakin ini? C, sir. Kenapa sih? Kenapa B? Hmm, To determine kan verb ya, to infinitive termasuk kategori verb kan. Nah, dia diikutin noun clause kan? Iya, iya. Maksudnya. Yang B, bravo. Bravo. Oke. Oh, salah. Kenapa salah? Karena noun clause itu ada dua posisinya. Yang pertama, bukan posisi ya, rumusnya. Pertama adalah connector subject verb kan? Yang kedua adalah connector langsung verb. Sekarang kita lihat di sini. Of the ozone layer over the poles. Ada verbnya nggak di situ? Belum Sorry, ada. sir. Hah? Sorry, kenapa? Dari sini, kan berarti kan kita akan ikutin noun clause kan? Ikutin noun clause ini kan? Noun clause kan rumusnya ada connector subject verb. Kalau dia pakai subject, kalau dia tidak pakai subject adalah connector langsung plus verb kan? Nah, sekarang kita lihat apakah di sini ini ada verb atau enggak. Ada verb kan berarti udah di sini tinggal konektor subjek gitu kan atau konektor doang. Masalahnya di sini ada verbnya enggak? Oh, enggak. Enggak ada. Berarti kan Enggak, oh iya. adalah antara konektor subject verb atau konektor verb. Kita lihat di sini. What is connector? The cause of deterioration adalah subjek doang. Baru konektor subjek toh, enggak ada verbnya. Sementara kalau what di sini konektor, is causing adalah verb. Sehingga adalah konektor verb di sini. Like that. Is that clear? Oke. Itu ya. Bagaimana dengan nomor 5? D. D. Historical record suggests that fireworks were used in China for centuries before spreading in Europe. Kenapa begitu? Karena verb terus ada konektor sama fireworks-nya adalah subjek. Oke, karena historical record subject ya, bertemu Oh verb, ya. verbnya ditambahkan noun clause berarti di sini adalah konektor subject verb. Mantap, harusnya ini benar ya karena secara analytical benar. Good, cocok. Ya. Nah, teman-teman, records jangan dikenali sebagai verb. Kenapa? Karena di depannya adalah historical. Akhiran AL itu adalah adjective. Gak mungkin langsung ketemu verb. Kalau akhirannya seandainya history, itu pasti records-nya adalah verb. Ya. Karena kata record, ya, itu dia bisa menjadi kata kerja, bisa menjadi kata benda, ya, ataupun records. Ya, sama aja. Tinggal depannya apa? Kalau depannya history, berarti sejarah mencatat. Ya.
Tapi kalau historical record, historical ini akhirnya al, saya annual, historical, practical, itulah adjective. Nggak mungkin langsung ketemu verb, langsung butuh noun dulu. So that's why kita butuh verb setelah historical records, karena historical record adalah baru subjek. That's good, thank you, Miss Indira for number 5. Kita lanjut, ini ada beberapa teman yang masih di sini. Kita coba Mas Adi. Mas Adi, are you there? Yeah, I'm here. Okay. Number 6 till number 10. Kita coba ya. Kita kasih banyak-banyak aja. Takutnya nanti kalau aku number 6, kenapa? Apa jawabannya Mas Adi? D can be found. Can be found. Kenapa? I don't know. Kita cek dulu ya. I don't know about the noun extra, but Oke. Kenapa kok benar? Kita lihat gini. The first mentions of cultivations of tea itu baru subjek. Maka kita butuh verb. Verbnya adalah can be found. Nah, baru setelah itu can be found, a Chinese dictionary. Ini adalah verb. Chinese dictionary adalah sebuah noun atau kata benda. Maka dia bisa dijelaskan dengan adjective. Adjective connector, itu plus verb, like that. Mantap. Bagaimana dengan nomor 7? Maybe D. Maybe B. Delta. Kenapa? Still the same. Still the same ya. Kita coba apakah sensitivity-nya good? Bagus, benar. Kenapa kok benar? Antiteter kan ini subjek. Has. Ini kan verb ya, has-nya. Nah, long sticky tongue adalah noun. Maka noun itu bisa diikuti adjective. Nah, adjective itu butuh konektor, berarti ini salah. Yang betul adalah antara dua ini. Which connector, konektor. Nah, problemnya di sini ada subjek, ya capture itu subjek tidak diikuti dengan verb, ya. Di sini sehingga kita butuh subjek plus verb, subjek plus verb. Is uses to capture ants and termites from their nest, like that. So subject verb. This is the answer. How about the number 8, Mas Adi? I thought it is a C. C. The global climate is warming has been documented. Salah sekali. Kenapa? Karena is adalah verb, has been adalah verb. Nggak mungkin ada dua verb bertemu langsung seperti ini. Kalau dia ada dua verb, berarti salah satunya di sini harus menjadi noun clause. Mana noun clause-nya? D. The global warming, the global climate. That's correct. That is connector. The global climate adalah subjek. Sampai sini is-nya verb. Dia menjadi noun clause as subject, baru diikuti has been as the verb. Good. Bagaimana dengan nomor 9? B. B. Which are sand. Sand. Oke, bagus ya. Ini karena ada dollar bills adalah sebuah noun, maka kita ikuti dengan adjective, connector, plus verb ya. Which are sand. Ini who tidak untuk kata benda, who bukan untuk kata benda. Ada which for kata benda, karena dollar bills kan kata benda ya. Kalau who itu untuk orang, benda tapi bendanya orang hidup. Good. Bagaimana Mas 10? C. C. What makes astronomy such a challenging science is that all theory is based on observation. Apakah benar? Jawabannya C. Mantap, bagus. Kenapa? What makes astronomy is subject. Ya, konektor plus verb menjadi subjek. Science is adalah verb.
What makes astronomy such a challenging science itu adalah subjek, is adalah verb. Nah, terus kemudian teman-teman, ini verb dia bisa diikuti noun clause lagi. Noun clause-nya adalah that connector, all theory, subject is best adalah verb. An observation. Observations adalah kata benda. Kata benda bisa diikuti dengan kata sifat. Maka konektor plus verb. Ya. Jadi selama kamu menggabungkan katanya itu benar, oh ini akhirannya adalah kata kerja, maka diikuti noun clause. Oh ini akhirannya adalah kata benda, maka diikuti adjective clause. Mau sepanjang apapun, it's possible as a sentence. Ya. So you just don't be that confused dengan kalimat panjang. Thank you, Mas Adi. Kita cari relawan lagi. Miss Ami. For number 11, Miss Ami. Number 11, D, sir. Kenapa D? Kenapa nih? Because the blue ring octopus is a noun. Noun as. Terus? Jadi butuh kata which bukan who. Oke, kita cek. Betul ya. Dia kata benda, butuh which sebagai adjektifnya, which is found in tropical lagoons, baru is as the verb. Good. Bagaimana dengan nomor 12-nya? Nomor 12, A, whether an object floats or sinks is determined by its density rather than its weight. Oke, whether. Correct ya. Apakah sebuah objek floats or sink is determined? Ditentukan oleh its density rather than its weight. Good. Bagaimana nomor 13? Nomor 13, A, died. Kenapa died? Ayo. Karena past tense. Past tense. Terus kita tinggal gampangnya gini. Edmund Halley adalah subjek kan? Ya. Nah, terus kemudian who discovered Halley Comet ini kan nggak ada yang bagian rumpangnya nggak ada. Jadi udah pasti benar, tinggal kita coret. Cek. Kita hilangi. Sehingga subjek kurang apa? Kurang verb. Satu-satunya verb yang bisa adalah A. Died. Ya, dying nggak bisa jadi verb tanpa be. On his death nggak bisa. To die nggak bisa jadi verb. So died is the answer. Very nice. Bagaimana dengan nomor 14? Nomor 14, D, that tells. Yakin. Yakin. Jadi apa itu? That tells sebagai apa? Sebagai konektor. Sebagai konektor, fungsinya apakah dia adjektif atau noun clause? Adjektif. Betul. Adjektif kan? Betul. Kenapa kok adjektif? Karena bis adalah subjek, perform adalah verb. Berarti setelah verb dia butuh noun kan? Dia ada noun kan di sini, complex tense ini noun. Maka noun itu bisa diikuti dengan adjektif. Adjektifnya adalah connector plus verb. Ya, that tells other bees about the locations of good source of nectar. Good. Bagus. 15. 15, B, B or D? B or D, sorry, Miss Ami. D. D, kenapa? Karena konektor ditambah dengan verb. Oke.
Tapi kan bisa juga konektor diikuti dengan subjek terus kemudian plus verb. Aduh, bingung, Sir. Kita cek ya. Kenapa salah? Some radiostropes which were discarded scientists. Bisa nggak si radiostropes ini discarded scientist? Bisa nggak dia melakukan itu sendiri? Discarded. Tentu tidak bisa, karena dia benda mati pasti tidak bisa discarded scientist. Dia harus si scientist-nya kan yang melakukan itu. So, what will be the answer? B? B atau E? Kalau B. E, cek. Salah. Kalau B, betul. Nah, kayak gitu. Maksudku, setiap ketemu konektor, kita pahami dulu maknanya. Mungkin nggak sih kalau dia tanpa subjek? Artinya si radius tropis sebagai subjeknya kan nantinya. Sehingga radius tropis were discarded scientist. Apakah sih bisa dia melakukan itu as benda mati? Ya, atau sebagai benda? Maka dia butuh orang lain. As this, pasti si scientist-nya yang discarded. Gitu. Thank you Miss Ami. Ya, banyak benarnya juga. Good analytics. Thank you. Mungkin kita cari siapa lagi ya. S ininya tadi udah. Mas Erlangga nih. Mas Erlangga yuk boleh bagi-bagi kita kasih 2 Mas Erlangga. 16, 17 please Mas Erlangga. 16. Oke. Kenapa E? Karena butuh konektor sama verb. Oke, what causes connector verb? Betul ya. Itu setelah no verb kita butuh noun clause connector plus verb. Good. 17. C. C kenapa? Connect ya konektor. Karena itu menunjuk ke orang. Menteri orang butuhnya who ya. Betul, mantap. Thank you Mas Renangga. Kita Kayisa, you there Kayisa? Halo Kayisa. Yes, sir. Oke, it's been a bit long ya. You didn't join the class. Yes, Kita sir. coba nomor 18 Kayisa. A, sir. Kenapa? Frost is produced because frost is the subject and like nyambung aja sih. Kita cek ya. Oh my goodness, sayang sekali guys. Kenapa? Karena is sudah ada verb. Is lagi ketemu verb lagi. Gak mungkin dua verb ketemu. Oh ya. Berarti apa? B. Frost produces. B or C? Kalau first produces, for subject produces sir. lagi. Nggak mungkin. Yang benar adalah Frost produce. kemungkinan Iya. Kenapa? Si. What produces frost adalah noun. Maka as a subject, verbnya di sini, the atmosphere is ya, the temperature falling below freezing. Dari subject verb. Good. 19, Kaisa. Okay, sir. Subtraction is the process. I'm a little bit confused about A or D, sir. Kenapa D? Kenapa kok D menjadi confused? Because there is the process. Mm-mm. The process how the ocean floor recycles itself. Oke, kita coba D ya. Seandainya proses D. Or A, maybe. No. Kalau D bukan. Kalau E bagaimana? No? Oh. Substitute. B, yes, sir. Which is Oh. the ocean. Nanti ada recycle. Recycle. B or
recycle? The answer is By which? kenapa by see. which? Kita lihat di sini. The sentence has a main clause adalah subduction is the process. An incomplete adjective, the ocean's floor recycles. The adjective clause need a prepositions and connector to be complete. Nah kan dia udah ada adjective tuh tadi, the process ya. Nah the adjective clause-nya butuh prepositions and connector to be complete. And answer C is the best, contains by and connector which. Data things ya. Kenapa kok tidak that ya? Terus kemudian tidak how. Kalau how jelas bukan konektor ya. Kalau which is itu double apa namanya? Double verb ya, ada is ada recycles. Nah, kalau yang tadi lagi yang that it's not the portions by which itu baru things. Which yang kita butuhkan. Next, nomor 20. It's perfect in there, but B, sir. B. B. Oke, kita lihat coba. B, the buildings blend in so perfectly. Of course, it's not the Incorrect. ya. Kenapa? Karena ada kata is verbnya. What makes adalah verb lagi. Sehingga ada dua ini verb, ini verb juga. So, you have to be careful. Berarti jawabannya pasti butuh konektor di depan. Mana yang mengandung konektor? A. That the Or C. buildings Connector, yeah. blend so perfectly with their government is what makes Frank Lloyd right acceptable testing. Nah, mungkin tadi Kaisa agak sedikit telat, jadi penjelasan mungkin nggak bisa detail, ya, it's okay. Tapi thank you Kaisa, you're joining the class, ya, kelas terakhir. Kaisa bisa ikut, thank you so much. Terima kasih juga teman-teman yang lain. Yes, sir. Nah, thank you ya. Ada Mas Adi, Mas Ilyas, Kaisa, ada Mas Dana, ada Mas Erlangga. Thank you so much for joining the class. Ada Miss Ami juga. Nothing more I can say. Dan thank you ya. Tidak ada yang lebih bisa saya bilang kecuali terima kasih banyak karena di momen terakhir teman-teman masih bisa ikut kelasnya sampai terakhir ini. Nah, terus kemarin yang dapat bonus my class adalah Miss Indira, Mas Erlangga, dan Miss Histi. Ya. Nanti periode mulai kelas itu adalah tanggal 10. So, in that, nanti kita bisa diskusi ya di chat. Mau ikut kelas yang mana, teachernya siapa, di jadwal jam berapa. Biar nanti fix tanggal 10 bisa langsung ikut kelasnya. Tanggal 10 atau tanggal 20, depends on your schedules. And it's no requirements, free. Kasih gratis gitu. Nah, terus kemudian nanti record kelasnya tak bagikan after this directly. Semua sudah clear, tak bagikan, termasuk juga apa namanya file-file materi application and so on, tapi tak bagikan secara personal. So please this evening kalau teman-teman mau aplikasi belajarnya yang biasa kita gunakan practice itu, terus kemudian mau file materi yang lain, inform me and send me your email directly. Later I will send you through email the link of our materials. Terima kasih banyak sudah ngikutin kelas saya dari meeting pertama sampai meeting terakhir malam ini. But again, nanti teman-teman masih akan atau mungkin sudah dijoinkan di grup TOEFL Killer. Di sana ada my students also Mr. Pandu, dan ada saya juga di sana. Nanti kita masih bisa berdiskusi bahas soal dan lain sebagainya. If you have difficulty, we can discuss. Kita masih tetap discuss. Sehingga even the class ended, but our relationship as a friend has never ended, ya, tidak pernah berakhir. Jadi jangan malu-malu kalau bertanya, butuh something, please inform me, so let me know. I'll try to do my best ya. Nanti bisa saya bantu sebisa saya.
Terima kasih banyak sudah mengikuti kelas saya sampai kelas terakhir. See you in another opportunity. Mohon maaf kalau banyak salah selama kelasnya. Mungkin buat teman-teman nggak nyaman karena banyak pertanyaan, but thank you so much. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. The class ended. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Ong. Thank you, Kak. Thank Thank you. you, sir. Bye. Thank you, sir. You're Yeah, welcome. Mas. Yeah.